Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anas, NIM 7012110177, mahasiswa UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas video mata kuliah Statistika dan Probabilitas, yaitu tentang regresi linier berganda menggunakan SPSS. Baik, kita lanjut. Pertama, kita buka ini aplikasi SPSS-nya, karena di sini saya sudah membukanya. Dan kita siapkan datanya terlebih dahulu. Saya sudah menyiapkan data ini di Microsoft Excel. Data ini kita copy. Lanjut kita ke aplikasi SPSS-nya. Nah, kita paste di data view. Selesai kita paste, kita masuk ke variabel view. Bagian name ini kita tulis ataupun kita ketik X1. Di bawah ini ada X2, selanjutnya ada Y. Pada bagian label ini kita ketik, yaitu untuk X1 nya ada motivasi. Yang X2 nya kita ketik minat. Selanjutnya untuk yang ketiga, yaitu yang Y, kita ketik prestasi. Oke. Nah, selesai ini kita masuk kepada bagian analisis. Pada bagian analisis ini kita cari regression. Nah, lalu kita klik linear. Untuk X1 nya ini dan X2 kita masukkan kepada bagian independen. Untuk prestasinya kita masukkan ke bagian dependen, lalu kita klik OK. Maka tampilan outputnya seperti ini. Nah, ada perumusan hipotesis, yaitu H1 sama dengan terdapat pengaruh motivasi X1 terhadap prestasi Y. Nah, untuk H2 sama dengan terdapat pengaruh minat X2 terhadap prestasi Y. Untuk H3 nya ini terdapat pengaruh motivasi X1 dan minat X2 secara simultan terhadap prestasi Y. Dasar pengambilan keputusan yaitu ada uji T. Yang pertama yaitu jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Untuk uji F, pertama, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikannya ini
0 lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Untuk pengujian hipotesis H1 dan H2 dengan uji T, yaitu diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,347 dan nilai T hitung yaitu 0,992 lebih kecil dari T tabel 2,262, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Nah, untuk pengujian hipotesis yang kedua atau H2, diketahui nilai signifikannya ini untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,007 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitungnya 303,441 lebih besar di tabel yaitu 2,62, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Baik, kita lanjut kepada hipotesis yang ketiga pada variabel ANOVA, pada tabel ANOVA maksudnya. Nah, berdasarkan output pada variabel ANOVA ini diketahui nilai signifikannya yaitu untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung 23,978 lebih besar dari F tabel 4,10, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan Y. Untuk pada bagian koefisien determinasinya, kita masuk kepada tabel mode summary. Berdasarkan hasil outputnya diketahui nilai R square sebesar 0,842. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 84,2%. Baik, sekian video penjelasan tentang linear regresi berganda. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.